Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Fadrika Rahma. Oke, di video bagian 3 kali ini kita akan membahas tentang tab draw. Karena di bagian 1 kemarin kita sudah membahas tab home, kemudian di bagian 2 kita sudah membahas tentang tab insert ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang tab draw. Oke, bagi kalian sudah menonton channel ini yang di video kemarin ya pasti sudah hafal. Izinkan saya untuk mematikan kamera terlebih dahulu, oke, biar tidak ngelek-ngelek. Oke, kita mulai saja. Yang pertama itu kita ada bagian select. Nah, ini ada select ya. Kita akan contohkan dulu, kita akan coret-coret dahulu ya. Karena tab draw ini untuk menggambar atau coretan. Kita buat garis misalnya seperti ini. Kita buat garis lagi. Ini sama saja cuma berbeda ini ya. Ini kayaknya ini spidol, ini krayon, atau ini pensil, ini stabilo. Nah, jadi berbeda-beda bentuknya. Ini kalau untuk mengganti warnanya kalian bisa ke ini ya, ada titik. Nah, di sini. Ini kalian ada titik seperti ini untuk mengganti warnanya. Jadi bisa kalian edit sendiri. Nah, kemudian di samping ini ada gambar penghapus. Nah, ini ya kalau penghapus pasti digunakan untuk menghapus. Benar sekali. Kita tinggal klik saja yang ingin dihapus. Misalkan yang bawah ini ya. Nah, seperti ini. Nah, itu untuk menghapus. Nah, yang di sebelahnya itu digunakan untuk memisahkan antara dua coretan ya. Misalkan ini kan saya apa namanya ini? Tertabrak ya. Saya ingin mengambil coretan yang merah saja. Jadi kita lingkari seperti ini, kita lingkari. Nah, kita ambil. Nah, seperti itu saja ya. Ini untuk memisahkan. Kemudian ini ada terdapat ink to match. Jadi di sini kita bisa menggambar rumus ya. Jadi otomatis bisa tertampil. Oke, kita contohkan saja. Misalkan kita buat rumus X pangkat 2 dikali. Nah, kalau salah kita hapus dulu ini. Kita hapus. Nah, dikali. Nah, dikali 2 derajat. Nah, bisa ya. Kita juga bisa tutup kurung seperti ini. Nah, contohnya seperti ini ya, dikurangi 3. Nah, oh sebentar, kalau salah kita tinggal ganti sini lagi. Nah, contohnya seperti itu ya. Kalau sudah kalian ke insert ini, jadi otomatis akan tertampil di rumus bagian sini. Kemudian juga bisa diganti ini juga banyak ya. Bisa pilih rumus, bisa pilih fraction, script, dan macam-macam. Ini untuk penggunaan mengetikkan rumus di Microsoft Word. Oke, kemudian kita lanjut kepada draw lagi. Di sini ada draw canvas. Nah, draw canvas ini kita membuat kanvas untuk gambarnya. Jadi kita bisa menggambarnya di sini. Ntar kita ganti dulu biar kelihatan ya kanvasnya. Biar tidak putih seperti itu. Nah, misalkan kita ganti warna. Misal contoh saja, kalau kanvas itu kita seperti ini. Nah, kita bisa taruh coretan kita di kanvas ini. Nah, misalkan seperti ini. Saya masukkan dulu. Nah, seperti ini. Ini untuk kanvas sendiri. Jadi membuat kanvas untuk coretan. Kemudian yang di sebelahnya ini adalah replay. Replay itu menampilkan ulang apa yang kita coret-coret tadi. Contoh langsung aja. Tuh kelihatan ya apa yang kita coret tadi. Langsung muncul seperti melihat video. Nah, seperti itu. Nah, untuk tab draw sendiri ini cuma simpel ya, karena ini hanya untuk sebuah coretan atau gambaran saja. Kemudian kita lanjutkan saja ke bagian desain. Nah, di desain sendiri ini terdapat yang pertama ya, ada
themes atau tema ya. Ini tema pada apa namanya buat kalian. Misalkan saya ketik dulu ya. Belajar Microsoft Word itu mudah dengan cara belajar apa saja ya. Nah, jangan lupa tonton sampai akhir agar paham. Kalau masih bingung bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Nah, seperti ini. Kemudian kita blok, kita ganti template-nya dulu. Nah, itu terganti ya. Misalnya ini. Kemudian ada warnanya. Ini untuk warna ini. Nah, itu udah terganti. Ini untuk formattingnya ya. Jadi kita bisa memilih format dari dokumen yang akan kita buat. Nah, ini banyak macam-macam formatnya. Tuh, ini juga untuk apa namanya tadi? Tema ya, themes. Nah, seperti itu. Kita juga bisa memilih. Jadi lebih tebal, lebih. Nah, banyak macam-macamnya. Font seperti biasa. Dia juga mengganti font ya. Sama halnya di home tadi. Gak ada bedanya juga. Kemudian di sebelahnya lagi ada paragraph spacing. Spacing ini kita bisa lihat ya, jarak dari heading 1 ke isinya itu seberapa. Nah, contohnya seperti ini. Nah, bisa terlihat ya. Kalau di custom kita juga bisa. Kita tentukan apa namanya ini, size-nya berapa. Misalkan 12. Di sini kita tambahnya heading. Kemudian di sini menjoroknya ke berapa. Ini kalau 18 ini jauh ya. Kita lihat dulu. Nah, dia ada jarak jauh seperti ini contohnya. Jadi untuk mengatur spacing bisa kalian di sini. Nah, kemudian ada juga bagian efek. Efek ini saya jarang gunakan ya, jadi kurang apa yang ininya kurang berfungsi lah, kurang digunakan di kehidupan sehari-hari. Kemudian kalau sudah mengacak seperti ini kita bisa set as default biar kembali seperti semula. Nah, sudah kembali seperti semula. Kemudian biasanya itu ada dokumen penting yang tidak ingin dicuri seseorang. Kita kasih watermark. Nah, watermarknya di sini bebas. Ada yang miring dari kiri ke atas, ada dari kanan di tengah seperti ini ya. Dan banyak lagi ya. Misalkan saja saya kasih sini. Sudah terlihat apa belum ini? Download kopinya ini. Semoga saya terlihat ya. Di sini juga bisa di custom. Kita custom namanya, jangan copy dokumen ini. Kemudian kita kasih diagonal. Kemudian warnanya biar jelas kita kasih warna merah. Ini auto aja biar dia otomatis menyesuaikan dari kertasnya ya. Kemudian kalau sudah kita oke. Nah, jangan copy dokumen ini ya, sudah ada ya ini watermarknya. Nah, seperti ini untuk watermark. Ini nggak bisa dihapus ya. Ini nggak bisa dihapus di sini. Jadi untuk kalau orang iseng mau menghapus watermark ini nggak bisa, karena dia harus mengedit di bagian watermark sini. Seperti itu. Ini untuk menghapus watermarknya. Dan ini ada pakai color. Pakai color ini kertas ya. Kita kertasnya dikasih warna apa. Nah, contohnya seperti ini. Full ya jadinya. Nah, tapi biasanya pakainya putih. Nah, seperti itu. Ini untuk pakai color. Kemudian di sampingnya ada pakai border ya.
Sini border untuk kalau misalkan ya ada sebuah surat penting, biasanya kan dia menggunakan seperti ini, saya contohkan aja. Nah, ini kita bisa pilih ya, berapa PT atau berapa tebal ketebalan dari garisnya itu. Nah, ini juga sudah ada previewnya. Ini untuk artnya bisa kalian pilih ya, tapi bebas sesuai kebutuhan aja. Kalian warnanya di sini, kita bisa pilih warnanya juga, misalkan merah. Nah, kalau sudah kalian oke. Nah, dia otomatis memberikan border ya. Nah, jadi seperti sebuah surat atau apa gitu yang penting. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian kalau kita garis bawah cuma bawahnya aja, kita ke border lagi. Saya ganti warnanya dulu ya biar agak formal. Nah, kita bisa previewnya ini kita ganti seperti ini. Nah, kita cari yang bagian bawah aja. Nah, contohnya seperti ini, udah bagian bawah aja, kita oke. Dia otomatis hanya bagian bawah seperti ini ya. Misalkan lagi kalau ingin ganti di bagian samping. Bentar. Nah, ini untuk Word dokumen itu dia kalau setiap semua dokumen. Kalau di section ini hanya pada halaman tertentu atau halaman yang terbuka saja. Kalau first page ini dia hanya halaman pertama. Saya Word dokumen. Nah, jadi kalau kita kita buat pack lagi, dia otomatis mengikuti ya ini. Nah, kecuali kalau kita jangan Word dokumen, misalkan dulu, bentar. Kita di section aja ya, di section. Nah, otomatis, bentar, kita ganti di section dulu. Kalau kita membuat halaman baru, sebentar, ada kesalahan ini. Seharusnya tidak seperti itu. Kita ganti warna merah dulu, option dulu. Oh, ini untuk ukuran. Kita pakai first page only aja. Nah ya, kita pakainya first page only ya. Jadi kalau untuk halaman tertentu, misalnya seperti ini. Jadi halaman kedua ini dia tidak mengikut ya. Coba kalau ini kita ganti warnanya. Kita ganti warna merah lagi. Oke, jadi tetap mengikuti ya ininya bordernya. Nah, tadi kan tetap mengikuti ya. Kalau ingin di di sini kita garis bawah sendiri, kita biasanya pakai insert. Pakai home maksud saya. Kemudian ke bagian sini. Nah, di border and setting. Nah, border and setting ini dia hanya khusus, tidak semuanya seperti yang pakai border tadi. Contohnya saya contohkan aja ya langsung. Misalkan saya buat seperti tadi. Bentar. Nah, dia hanya otomatis di bagian paragrafnya saja. Itulah bedanya border di desain dan border di home ya. Nah, sama-sama border tapi dia berbeda. Kemudian di tab desain ini mungkin sudah saya jelaskan semuanya ya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa kalian ketikkan di kolom komentar saja. Kemudian kita lanjut ke bagian layout. Bentar, kita lihat dulu. Oke, kita ke bagian layout. Nah, layout ini biasanya kita untuk mengatur margin ya. Sini margin itu
terdapat narrow, moderate, wide, mirrored. Nah, jika kalian ingin mengkostumnya juga bisa sekali, kalian bisa ke sini, custom margin. Nah, di sini kalian bisa mengganti formatnya sesuai dengan kebutuhan kalian. Misalkan topnya 4, bottom itu bawah, left itu kiri, right itu kanan. Nah, kemudian kalian juga bisa mengatur orientasi dari halaman kalian. Misalnya saya ingin landscape, jadi dia otomatis landscape seperti ini. Ini untuk orientasi tadi, untuk ganti potret dan ganti landscape. Kemudian ini ada size dari kertasnya, biasanya A4 ya. Bisa diatur kertasnya di sini. Dan untuk kolom ini dia akan membagi. Misalnya jadi dua, satu kertas itu dia menjadi 2 kolom. Misalkan saya contohkan dulu, saya berikan halaman yang banyak dulu. Nah, kita blok dulu. Nah, kita ke sini. Nah, dia menjadi 3 ya. 3 ini kalau left ini kiri saja. Di kiri seperti ini. Kalau 2 dia hanya 2. Nah, ini untuk mengatur kolomnya ya. Nah, kemudian ada juga more column di sini. Di sini number of column-nya bisa sampai 4, 5. Wow, banyak sekali ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi dia meneruskan kata-kata ini, jadi bisa dilihat ya. Jangan sampai akhir paham, kalau masih bingung misalkan. Kemudian dia ulang lagi. Nah, seperti itu. Karena saya copy lagi tadi ya. Nah, di sini karena saya ngopi tadi. Nah, di situ untuk mengatur kolom. Jadi dia agar muat banyak ya. Contohnya seperti ini. Saya ganti satu lagi. Nah, seperti ini untuk kolom. Kemudian di bagian break ini dia berfungsi untuk membuat halaman baru. Halaman baru di sini dia ada page ini, dia memberikan poin kepada satu page, akhir page, dan akan melanjutkan di next kertas. Atau ini digunakan untuk pagination ya, atau memberikan halaman nanti. Jadi mungkin saya skip dulu karena ini fungsinya juga agak sedikit kompleks ya. Nah, misalkan ini, jadi dia di bawah, kemudian nanti dia akan memberi sebuah poin ya, sebuah apa ini tadi, sebuah poin ya, benar, sebuah poin. Ini untuk nanti saja di video selanjutnya. Oke, kita akan mempelajari tentang pagination. Ini sama tadi untuk paragrafnya. Kita kembali ke atas. Kita coba yang sini tadi. Kita ganti paragraf. Justified. Ini yang kita coba terlebih dahulu. Ini spacing itu ya jarak. Nah, ini agak memberikan jarak banyak ya. Nah, itu agak banyak ya, terlalu banyak ini malahan. Nah, seperti ini. Nah, dan di sampingnya juga sama, ini untuk select saja. Alignment itu untuk mengatur alignmentnya seperti biasa. Misalkan ini kita ingin alignmentnya to margin. Nah, dan banyak pilihannya. Oke. Mungkin di layout juga sudah. Oke, mungkin di video kali ini sudah saya akhiri dulu. Karena mungkin waktunya sudah sangat lama ini. Kita sudah lihat dulu. Oke, sudah 20 menit. Oke, jangan lupa seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe. Bentar, biar lebih jelas saya tebalkan dahulu. Gimana caranya? Begini caranya. Nah, jangan lupa untuk subscribe jika terbantu. Jangan lupa juga untuk like,
komen jika ingin ditanyakan. Saya akhiri dulu ya. Saya akhiri dulu. Bye-bye. See you in next video.